Tentu kita penting untuk melihat awal sejarah dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi pertanyaan kita, kapan dimulainya RB? Dengan demikian reformasi birokrasi ini penting kita evaluasi sejak dimulainya. Jadi bisa kita mengatakan bahwa reformasi birokrasi gelombang pertama itu pada dasarnya secara bertahap dan mulai dilaksanakan pada tahun 2004 ya. Dan pada tahun 2011 itu kemudian seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah itu ditargetkan telah memiliki komitmen di dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi. Apa yang menjadi sasaran RB gelombang pertama itu adalah reformasi birokrasi dilakukan pada tahun 2004 sampai dengan 2009 yang masih bersifat instansional yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tentu dengan kata lain bahwa reformasi birokrasi adalah langkah strategik untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna di dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Nah, karena itu pilot project reformasi birokrasi itu mengambil sampel Departemen Keuangan, kemudian Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian harapkan akan segera diikuti oleh instansi lain yang dinilai sudah siap. Nah, meskipun belum 100%, tetapi ketiga instansi tersebut dinilai sudah berhasil di dalam reformasi birokrasi. Nah, itu dinyatakan oleh Menteri Negara, Pendaya-gunaan Aparatur Negara pada saat itu Bapak Taufik Effendi di dalam jumpa pers beliau usai membuka seminar internasional reformasi birokrasi di Jakarta pada tahun 2012. Nah, acara yang diselenggarakan Kementerian Negara PAN ya, dan Bank Dunia itu serta kerjasama dengan GIZ, USAID, ya, pemerintah Belanda dan Uni Eropa itu berlangsung di tanggal 3 sampai 4 Desember ya. Jadi pada saat itu memang Menteri menekankan bahwa reformasi birokrasi merupakan proses panjang yang harus dilaksanakan secara konsisten. Sebagai contoh katanya Cina itu memulai reformasi birokrasi pada abad ke-11 pada zaman dinasti Song ya, dan dilakukan sebanyak 6 kali. Di Eropa itu reformasi birokrasi dilakukan mulai abad ke-14 setelah belajar dari Cina. Sementara di Jepang itu dimulai sejak restorasi Meiji dan sampai tahun 1996 dibuat 17 undang-undang paket reformasi birokrasi. Sementara di Indonesia reformasi mulai bergulir di tahun 1998, tapi reformasi birokrasinya secara real itu baru dimulai pada tahun 2004 seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Jadi antara tahun 2004-2009 itu dipandang sebagai fase pertama yang masih merupakan uji coba dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melakukan reformasi birokrasi. Namun setelah terbitnya Perpres nomor 81 tahun 2010, nah ini kita pandang sebagai tonggak ya, dimulainya RB secara serius dengan diterbitkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 dan atau sampai 2025. Berarti ini merupakan tahun-tahun menjelang berakhirnya Grand Design Reformasi Birokrasi. Nah, pertanyaan penting adalah bagaimana hasilnya setelah berlangsung selama kurang lebih ya 12 tahun. Kalau kita lihat Grand Design itu 2010-2025 kan. Sekarang 2023. Kita bisa melihat jika menilai pada data yang ada bahwa masih terdapat 115 kabupaten dan kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi. Nah, di antara itu sudah terdapat 124 kabupaten kota atau 31,8% dari total keseluruhan yang memperoleh hasil capaian indeks reformasi birokrasi pada tahun 2020 dengan nilai B ke atas. Sementara di tingkat provinsi sudah 27 provinsi dari 34 provinsi atau 79,41% dari total seluruh provinsi yang mendapatkan nilai indeks reformasi birokrasi B ke atas. Nah, kenapa kemudian hasilnya belum sampai pada titik di mana penilaian itu pada level AA ya?
atau kalau kita meminjam istilah di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi itu menjadi organisasi yang berbasis pada kinerja, karena masih terhitung jari yang memang memiliki nilai AA atau A, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, termasuk di kementerian maupun lembaga. Nah, ini mungkin yang perlu kita pertanyakan karena nampaknya ada problema di dalam tataran implementasi. Tidak hanya berkaitan dengan persoalan bagaimana strategi implementasinya, tetapi juga dari sisi instrumen yang dipakai. Selama ini reformasi birokrasi itu dipandang dan wajib untuk dilaksanakan dengan mengacu pada 8 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan. Kedelapan area perubahan ini kita tidak mengatakan salah, tapi mungkin juga ini menjadi sebuah jebakan yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah untuk bisa mengimplementasikan dengan baik. Mengapa? Pertama, instrumen terlalu banyak dan sangat bersifat penilaian secara internal yang ansih untuk perbaikan organisasi. Tetapi banyak faktor-faktor yang tidak termasuk dalam konteks itu yang sebenarnya perlu dibenahi dulu. Ya, walaupun di dalamnya itu dari kedelapan area itu dia pandang hal yang sangat penting. Nah, karena itu kalau kita melihat kembali pada perintah Presiden kepada Kemenpan RB bahwa reformasi birokrasi itu ya tidak hanya sending-sending saja, karena terlihat bahwa dampak bagi masyarakat itu tidak terlihat begitu ya. Jadi akhirnya kita terjebak pada penilaian yang dikategorikan hanya kepada keterpenuhan dokumen, ya, bukan pada dampak yang dirasakan. Dibuat apa kemudian nilainya tinggi secara dokumen tetapi tidak dirasakan manfaat atau kurang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat? Padahal RB ini kan atau birokrasi ini memiliki banyak tugas ya, selain mensejahterakan masyarakat, menciptakan daya saing gitu ya, dan berbagai macam tugas-tugas yang mengarah kepada kepentingan publik itu terlalu fokus pada keterpenuhan dokumen dengan jumlah-jumlah penilaian yang kemudian berujung pada penilaian indeks RB. Nah, karena itu 2 tahun terakhir ini Presiden kemudian ya, memerintahkan supaya betul-betul reformasi birokrasi itu harus berdampak. Nah, sehingga instrumen-instrumen yang selama ini digunakan tetap masih digunakan, tetapi tidak lagi menjadi sebuah keharusan, tetapi diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menilai kira-kira instrumen-instrumen apa saja yang memang sangat penting bagi daerahnya, sehingga ini akan tentu memiliki penilaian yang berbeda-beda. Tetapi yang terpenting bagaimana daerah melakukan evaluasi terhadap berbagai hal yang terkait dengan instrumen-instrumen tadi yang betul-betul menjadi problem utama bagi daerahnya, sehingga dengan penekanan yang atau temuan yang jelas bahwa problemnya itu, lalu kemudian dibuatkan rencana-rencana aksi berikutnya untuk kemudian diupayakan dicapai rencana aksi itu mencapai target yang diharapkan. Karena itu yang terpenting sekarang ini bagaimana kemudian sebagai bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperlihatkan bahwa reformasi birokrasi itu memang berdampak, lalu kemudian disebut dengan reformasi birokrasi tematik, dengan menekankan pada bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Tentu ini alasan di belakang ini adalah akibat daripada pandemi yang begitu berdampak luas bagi masyarakat. Banyak perusahaan tutup, kemudian banyak perusahaan yang tidak lagi mempekerjakan karyawannya, sehingga tentu akan menambah tingkat kemiskinan, sehingga dengan harapannya bahwa reformasi birokrasi ke depan ini mampu memberi kontribusi bagi upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Dan yang kedua adalah, ini bagian sangat penting, bagaimana pemerintah daerah itu mampu membangun, mendorong tumbuhnya investasi baru, dan yang terpenting adalah realisasinya. Nah, ini merupakan upaya bagaimana reformasi birokrasi berdampak pada masyarakat. Lalu kemudian bagaimana dua aspek ini bisa lebih bagus lagi dicapai, maka diperlukan juga adanya reformasi secara internal pemerintah untuk memanfaatkan
digital di dalam sistem administrasi pemerintahan mereka. Sehingga itu menjadi bagian ketiga dari reformasi birokrasi tematik. Selain itu ada juga permintaan presiden, misalnya bagaimana cinta kepada produk dalam negeri, sehingga tidak semua apa yang dibutuhkan oleh pemerintah itu semuanya import. Karena itu didorong supaya menggunakan produk dalam negeri dengan berbasis pada apa yang sudah ditawarkan dalam elektronik katalog atau e-katalog. Selain itu, pemerintah juga mendorong agar supaya dilakukan upaya-upaya efisiensi terhadap anggaran yang digunakan, lalu kemudian mendorong adanya kinerja yang semakin meningkat bagi pemerintah. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian diharapkan bahwa reformasi birokrasi bisa terlihat hasilnya. Berkaitan dengan evaluasi kita terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berlangsung sekitar 12 tahun ini, maka beberapa aspek yang saya kira penting untuk kita pertimbangkan sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi itu berdampak, ya. Yang pertama, saya kira memang komitmen reformasi birokrasi itu dari pimpinan pemerintahan itu penting dilakukan dalam rangka apa? Untuk menciptakan kerangka kelembagaan yang memang berwawasan reformasi birokrasi, sehingga di daerah jarang kita menemukan aktivitas di perangkat daerah itu yang memang berlangsung dengan adanya terbangun ekosistem reformasi birokrasi. Jadi mereka itu menjalankan organisasi tanpa berwawasan reformasi birokrasi. Saya kira ini pekerjaan berat, ya. Yang kedua adalah berupaya untuk menghilangkan efisiensi dan redundansi di dalam pemerintahan. Karena itu perlu untuk memang menggunakan sebuah instrumen yang mampu menemukan dan memetakan bagaimana program itu disertai dengan alokasi anggaran yang tersedia, termasuk terlalu redundannya struktur organisasi yang banyak itu. Sehingga dengan pola kerja baru sekarang ini, maka prinsip tupoksi itu harus diminimalisir, karena kerja dengan model baru ini mengedepankan aspek kolaborasi, sehingga penggunaan bagaimana proses bisnis itu atau penyusunan peta proses bisnis menjadi wajib dilakukan untuk bisa mensimplifikasi terlalu banyak struktur yang kemudian menyebabkan inefisiensi, terutama di dalam membiayai struktur yang sangat banyak itu. Yang ketiga adalah mendorong PNS untuk terlibat di dalam pemecahan masalah secara kreatif. Tentu ini berkaitan dengan potensi dan kompetensi daripada ASN yang harus selain dikembangkan, tapi harus dibiasakan melalui pola pikir baru, ya. Sehingga ini akan mendorong potensi ASN yang banyak ini, yang banyak berstatus berpendidikan tinggi, bahkan magister dan doktor itu banyak sekali. Sehingga dengan demikian ini, maka keputusan-keputusan atau inovasi-inovasi yang diharapkan sekarang birokrasi itu bisa tumbuh kembang gitu, dengan mendorong PNS untuk terlibat di dalam berbagai pemecahan masalah yang dihadapi oleh birokrasi. Yang ketiga adalah berupaya mengatasi korupsi. Ini tantangan terberat daripada birokrasi, karena ini berdampak pada tidak tercapainya target-target pembangunan. Karena di tengah jalan biaya pembangunan itu kemudian berdampak pada kualitas yang tidak sesuai dengan standar, karena sebagian pembiayaannya itu dikorupsi. Dan ini sangat kental gitu, ya. Kalau kita melihat data, ya sudah sekitar 120-an kepala daerah yang ditangkap KPK karena berkaitan dengan korupsi ini. Sehingga ini merupakan program prioritas yang sangat penting. Karena itu menurunnya indeks persepsi korupsi kita di Indonesia ini tentu akibat daripada tidak tertanganinya dengan baik persoalan mengatasi korupsi di birokrasi. Yang penting saya kira adalah bagaimana menekankan investasi pada sumber daya para ASN, ya, agar siap untuk tugas memimpin atau melaksanakan reformasi birokrasi. Nah, kita tahu bahwa selain memang persoalan rekrutmen yang bermasalah di kita berkaitan dengan penentuan para pejabat, ya juga persoalan kualitas yang perlu dibenahi.
bagaimana ASN kita itu dihimpun dalam sebuah manajemen ASN yang terstruktur dan rapi, yang kita kenal dengan istilah talent management, lalu kemudian menerapkan sistem merit dengan baik, maka ini tentu berimplikasi pada kualitas ASN kita, termasuk penilaian kinerja mereka, sehingga hasil evaluasi kinerja itu akan menunjukkan dan memetakan kepada kita sejauh mana kekurangan daripada ASN ketika kinerjanya itu belum optimal. Berikutnya saya kira adalah bagaimana menggunakan insentif di dalam mendorong motivasi pegawai, termasuk disinsentif ya, secara konsisten dilaksanakan jika memang pegawai itu tidak berkinerja, sehingga ada perbedaan antara mereka yang berkinerja dengan tidak berkinerja. Kalau tidak, maka ini tentu akan merendahkan motivasi pegawai yang betul-betul mau berkinerja dan termotivasi untuk bekerja, karena mereka merasa ya termotivasi atau tidak, berkinerja atau tidak, toh sama saja insentifnya gitu kan. Nah, ini saya kira penting menjadi perhatian. Aspek berikutnya saya kira adalah bagaimana membuat keputusan dan kebijakan yang menjawab tantangan struktural yang dihadapi birokrasi. Kita sudah seharusnya meninggalkan pola birokrasi kelembagaan kita yang terlalu berjenjang, karena ini akan memperlambat proses pengambilan keputusan dan kebijakan di birokrasi, sementara di lingkungan di luar birokrasi sangat menginginkan adanya kecepatan merespon daripada apa yang dihadapi oleh masyarakatnya. Sehingga ini menjadi penting, tentu dengan cara-cara misalnya sekarang ini menggunakan kemanfaatan daripada digital, sehingga struktural itu kita bisa minimalisir karena tergantikan dengan mekanisme baru yang berbasis pada digital. Kemudian ini yang jadi masalah memang bahwa persoalan fokus pada tujuan yang jelas terutama di pemerintah daerah itu masih perlu saya kira dilakukan pembinaan, terutama pada saat mereka menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah, karena biasanya kepala daerah itu menyusun program prioritasnya itu berdasarkan ya feeling, berdasarkan popularitas daripada apa yang disampaikan pada saat kampanye. Tapi apakah itu betul-betul merupakan kebutuhan nyata? Tentu harus berbasis pada data. Karena itu aspek yang sangat krusial itu adalah pada saat penyusunan perencanaan, baik di RPJMD, di Renstra maupun bagaimana mengejawantahkan program-program prioritas menjadi kegiatan dan subkegiatan. Hal yang sangat penting saya kira adalah bagaimana pemerintah terus meningkatkan akuntabilitas organisasi dan melakukan upaya yang transparan ya, khususnya dalam kaitan dengan bagaimana berbagai sektor pembangunan itu dilaksanakan, sehingga itu akan mendapatkan atau meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, ini yang merupakan pekerjaan berat juga, dan ini saya kira merupakan salah satu amanah dari SDGs bahwa pemerintah itu harus akuntabel, selain tentu harus responsif. Aspek yang penting di reform juga adalah berkaitan dengan bagaimana adanya kemungkinan akses yang lebih besar ya dari pemerintah ya, untuk masyarakat dalam kaitan dengan dialog-dialog kebijakan itu yang memang tujuannya untuk mereka, sehingga dengan demikian kebijakan-kebijakan kita hasilkan tidak lagi bersifat elit massa gitu, dari semua ditentukan dari pusat, tetapi kita berkolaborasi sehingga ada kepemilikan, ada rasa tanggung jawab masyarakat dalam kebijakan yang dilakukan pemerintah, karena mereka merasa bahwa mereka itu terlibat dalam proses kebijakan. Apalagi di dalam konteks nanti masyarakat masyarakat atau disebut dengan Society 5.0, maka pemerintah betul-betul harus bergeser perannya di mana menjadi fasilitator, menjadi enabler, karena masyarakat pada saat itu masyarakat yang super cerdas, sehingga kebijakan itu mereka yang membuat sendiri, pemerintah tinggal memfasilitasi. Nah, ini tantangan ke depan, karena Jepang di 2019 sudah mulai mendeklar bahwa mereka sudah menerapkan Society 5.0. Yang terakhir saya kira mendorong inovasi ya, dan eksperimen, terutama berkaitan dengan kemanfaatan pada sektor publik. Nah, ini tantangan ke depan, karena cara untuk merespon dengan cepat kebutuhan masyarakat, tuntutan masyarakat adalah dengan inovasi. Inovasi tentu berimplikasi pada ASN kita yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, potensi dan kompetensi yang relevan, sehingga kemudian dituangkan ke dalam model-model kerja yang bersifat kolaboratif melalui tim
yang kemudian diarahkan pada penciptaan inovasi-inovasi baru yang merupakan solusi bagi masyarakatnya. Nah, ini tentu tantangan bagaimana dalam birokrasi itu mulai diperkenalkan namanya eksperimen-eksperimen untuk menemukan atau mungkin menghasilkan inovasi. Saya kira ini merupakan tantangan ke depan bagaimana supaya reformasi birokrasi kita bisa lebih terasa dampaknya bagi masyarakat. Mudah-mudahan memberi manfaat. Sampai ketemu di tema lain. Salam reformasi birokrasi.